dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo, angkatan 2019 dengan NIM A1P1 19033. Baik, kita akan langsung masuk pada materi tentang eksogen dan juga endogen. Nah, di mana pengertian dari endogen itu sendiri adalah tenaga atau gaya geologi yang berasal dari dalam bumi, yaitu meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi atau seisme. Nah, sampel yang saya ambil daripada endogen ini adalah vulkanisme, yang dimana vulkanisme itu sendiri adalah peristiwa keluarnya magma atau lelehan bebatuan dari litosfer atau lapisan di bawah permukaan bumi ke permukaan bumi. Magma yang mampu mencapai permukaan bumi disebut lava. Nah, magma ini mampu meraih permukaan bumi karena suhunya yang tinggi dan adanya sejumlah gas yang mendorong magma untuk bergerak naik. Vulkanisme itu sendiri termasuk salah satu jenis tenaga endogen karena dapat membuat perubahan pada relief permukaan bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erupsi vulkanik gunung berapi. Antara lain terbagi menjadi 5 faktor-faktor yang tersebut. Yang pertama adalah peningkatan kegempaan vulkanik. Yang kedua adalah suhu kawah meningkat secara signifikan. Yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung. Yang keempat, lempeng-lempeng bumi yang saling berdekatan. Sementara yang kelima adalah akibat tekanan yang sangat tinggi. Selanjutnya kita melangkah pada jenis-jenis vulkanisme, yang dimana vulkanisme itu sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa macam atau jenis. Nah, jenis-jenis vulkanisme berdasarkan tempat terjadinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah vulkanisme pada zona divergen, vulkanisme pada zona konvergen, dan vulkanisme pada zona tengah. Kembali kepada jenis yang pertama tadi, yaitu vulkanisme pada zona divergen. Nah, di mana vulkanisme pada zona ini adalah vulkanisme yang berupa keluarnya magma yang bersuhu sangat tinggi dan meleleh serta tanpa letusan yang sangat dahsyat. Sementara jenis vulkanisme yang kedua tadi, yaitu vulkanisme pada zona konvergen, merupakan vulkanisme yang berupa letusan yang dahsyat yang mengeluarkan magma padat, gas, dan magma cair kental. Selanjutnya jenis vulkanisme pada zona tengah, yang dimana dia adalah jenis vulkanisme yang ketiga, merupakan suatu vulkanisme yang berupa melelehnya magma pada letusan yang sangat dahsyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses eksogen, yang dimana proses eksogen itu sendiri adalah proses perubahan permukaan bumi oleh tenaga geomorfologi, yaitu semua tenaga alami dari luar bumi yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi. Misalnya air yang mengalir, aliran air tanah, gelombang, angin, dan tsunami. Selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam daripada tenaga eksogen itu sendiri. Nah, macam-macam daripada tenaga eksogen itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pelapukan, yang kedua erosi, yang ketiga masseting, dan keempat adalah sedimentasi. Nah, untuk sampel yang saya ambil pada materi ini adalah erosi. Kenapa saya memilih erosi? Walaupun sudah banyak daripada yang mengambil tentang erosi tersebut. Nah, alasan yang pertama mendasar saya untuk mengambil daripada erosi ini, dari sekian banyak sampel, dari 4 sampel tadi. Kenapa? Karena saya melihat daripada letak strategis di mana kampung halaman saya, di mana di situ terdapat sebuah pulau yang dimana Pulau Kabaena. Nah, di situ saya tinggalnya di Desa Rahadopi. Nah, saya melihat bahwasanya letak geografis kampung saya itu sangat miring. Nah, bisa terjadi pengikisan air tanah yang kemudian terjadinya sebuah erosi. Nah, untuknya itu saya memperdalam dan mempelajari tentang erosi ini untuk bagaimana caranya bisa mengurangi yang namanya terjadinya sebuah erosi yang terjadi di kampung halaman. Nah, pengertian daripada erosi itu sendiri adalah peristiwa pengikisan tanah oleh air, angin, atau es. Penyebab daripada alami erosi ini adalah karakteristik dan intensitas curah hujan, kemiringan lereng, vegetasi atau tanaman penutup. Nah, serta kemampuan tanah untuk menyerap dan melepas air atau absorpsi. Nah, sekarang saya mengambil erosi tanah, yang dimana erosi tanah dapat menyingkirkan serta mengangkut material-material tanah dari tempat semulanya. Menurut Mayer dan juga
Foster, erosi tanah bisa meliputi tahapan-tahapan proses. Selanjutnya jenis-jenis daripada erosi tanah tersebut, di mana dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah erosi tanah akibat proses alamiah dan juga erosi tanah akibat ulah manusia. Selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab erosi tanah. Nah, erosi tanah bisa terjadi secara alamiah maupun ulah manusia. Erosi tanah juga dapat menyebabkan kerusakan hutan di lingkungan sekitar. Nah, besar kecilnya daripada sebuah peristiwa yang sangat tergantung pada beberapa faktor. Yang dimana faktor yang pertama adalah iklim, faktor yang kedua adalah faktor geologi, faktor yang ketiga adalah faktor biologis. Yang dimana faktor biologis ini berupa vegetasi, kondisi tanah, dan juga makhluk hidup. Erosi, berbagai macam sampel daripada erosi. Contoh dari berbagai macam erosi seperti